Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ruang 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Intan Firdausi di podcast Ruang 1, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas keseruan Ramadan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten. Apa aja sih persiapannya? Nah, itu nanti akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini. Beliau adalah Bapak Wahadi, guru agama yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten, yang juga sebagai Ketua Koordinator Seksi Ibadah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten. Selamat pagi Bapak Wahadi. Selamat pagi Mbak Intan. Sehat Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat, aman, nyaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai persiapan dan juga program-program yang akan diadakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten selama menghadapi bulan Ramadan nanti, Bapak, nggih. Nah, ini Bapak kan sebagai Ketua Koordinator Seksi Ibadah, tentu saja pasti sudah punya program-program ataupun rencana yang akan dilakukan madrasah untuk menghadapi Ramadan tahun ini gitu Pak. Nah, programnya kalau boleh kita tahu nih Pak, programnya apa saja nih Pak? Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sampaikan juga kepada khalayak umum bahwasannya untuk program-program Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah ya. Ya, betul. Ini ada beberapa kegiatan yang akan kita sampaikan baik kepada siswa, kepada Bapak Ibu guru, mungkin juga kepada jamaah di sekitar kita. Karena kita juga hidup kita, madrasah kita itu di tengah-tengah masyarakat, sehingga kegiatan di bulan Ramadan kita juga bisa menyentuh dengan masyarakat sekitar di MTS ini. Ya, langsung saja Mbak Intan saya sampaikan bahwa untuk kegiatan di MTS Negeri 1 Klaten menjelang Ramadan ini ada beberapa, di antaranya satu itu ada pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan. Ya, pesantren Ramadan yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 20 Maret sampai dengan 24 mungkin. 24 nggih, pas 24 mau liburan itu. iya, hanya 4 hari. nggih. Ya, kita maksudkan bahwa pesantren Ramadan yang kita lakukan ini adalah pendalaman tentang ibadah-ibadah yang sifatnya adalah praktis. Baik. Kemudian ya seperti sholat, seperti toharoh, seperti merawat jenazah yang mungkin praktis yang kita gunakan, yang setiap hari kita hadapi dalam masyarakat. Kita dalami karena barangkali mungkin pas pembelajaran juga tidak sedetail kalau kita praktekkan di luar di bulan-bulan Ramadan. Ya, sekalian kita juga menambah ilmu, karena Ramadan itu kan juga sebagai tarbiyah an-nafsi, jadi tarbiyah pada pribadi kita, diri kita untuk membuat manusia itu menjadi yang berkualitas, baik kualitas ibadahnya maupun kualitas dalam berilmu dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua nanti juga ada pengumpulan zakat fitrah. Yang insya Allah pengumpulan zakat fitrah ini hukumnya wajib, karena baik di rumah maupun di MTS ini adalah kita selaku orang Islam ada diwajibkan ketika bulan Ramadan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang besarannya, karena sudah ditentukan dalam ilmu fikih itu kan 2,5 kilogram atau 3,5 liter
dari makanan pokok. Nah, kita harapkan untuk siswa-siswa kita atau Bapak Ibu guru semua saja keluarga besar MTS Negeri 1 Klaten itu bisa maksimal dalam pengumpulan zakat fitrah pada tahun ini. Baik, Bapak. Nah, itu nanti kita akan bahas di akhir ya Pak ya terkait zakat. Nah, tentang kegiatannya dulu nih Pak ya. Kan selama puasa itu kan nanti di awal puasa kan kita mungkin ada jeda libur dulu untuk persiapan Ramadan. Nah, persiapan dari si ibadah khususnya Pak untuk nanti kan kita masuk itu kan sudah langsung masuk Ramadan. Nah, itu nanti kan kalau dari bagian kurikulum kan kemarin apakah ada sinergi Pak? Ada apa namanya? Ada kerjasama dengan pihak kurikulum terkait pelaksanaan kegiatannya selama Ramadan ini nanti. Masuknya kira-kira berapa hari atau mungkin berapa minggu? Kemudian nanti tadi pesantrennya juga ternyata terletak di akhir ya Pak. Nah, untuk awal Ramadan itu nanti dari seksi ibadah apa saja Pak ini kegiatannya, programnya mungkin terkait ada kegiatan khusus sebelum pembelajaran dan sebagainya gitu. Mungkin boleh dijelaskan Oh ya, Pak. ya saya jelaskan juga ini kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kurikulum dan staf pengajaran juga bahwa untuk selama Ramadan ini kan pembelajaran kita lain dengan ketika tidak di Ramadan. Satu contoh pada bulan Ramadan itu ada waktu 1 jam sebelum pembelajaran itu ada kegiatan pendalaman materi bacaan Quran atau mungkin dengan model tahsin dan sebagainya atau tadarus itu selama setengah jam. Kita mulai dari sholat duha dulu semua baik kelas 7, 8, 9. Setelah sholat duha kemudian masuk ke kelas setengah jam kita adakan tadarus sekalian kita juga ngecek siswa-siswa kita tentang bacaan Al-Quran. Setelah itu baru pelajaran kita mulai. Ini kalau di bulan Ramadan. Nah, kemudian di samping itu tadi di awal saya sampaikan juga mulai tanggal 20 sampai dengan 24 kita mengadakan pendalaman ilmu agama. Baik. Nah, untuk kegiatan tahsin ini sendiri Pak. Nah, tahsin itu kan otomatis harus dipimpin atau mungkin dibimbing oleh guru-guru yang memiliki background pendidikan agama. Nah, kalau di madrasah kita nih Pak ya, nanti kan programnya berarti kan pelaksanaan tahsinnya ada di kelas-kelas nih, bukan di masjid berarti. Ya, untuk pelaksanaan tahsin karena tahsin ini tidak semua Bapak Ibu guru itu mampu ya. Yeah. Sebenarnya kalau membaca saya yakin semuanya mampu, namun kalau yang tahsin itu kan tidak ada ilmu-ilmu khususnya. Nanti tahsinnya ini kita laksanakan ketika Ramadan, Mbak. Nah, kita Ramadan tahsin nanti juga ada dibimbing khusus seperti Pak Ismail, kemudian Ibu Eka, kemudian Ibu Asfia, Pak Alfian, lah itu yang ini yang kita serai untuk membimbing tahsinnya. Namun kalau yang tadarus di kelas itu nanti kita serahkan pada Bapak Ibu guru yang mengajar jam pertama atau baca bareng-bareng atau mungkin dikelompokkan. Kita targetkan satu satu pertemuan itu satu makro atau bagaimana nanti kita serahkan kebijakan dari Bapak Ibu guru yang mengajar jam pertama. Berarti tahsinnya itu dilaksanakan setelah sholat duha atau di kelas? Berarti setelah sholat duha masih di masjid? Setelah sholat duha masih di masjid. Oh begitu, berarti nanti beliau-beliau yang tadi ya seperti Pak Alfian, Pak Ismail dan sebagainya itu nanti berarti mendampingi bimbingan di masjid ya Pak? Iya. Baik, baru setelah itu siswa-siswa masuk ke kelas dan melakukan tadarus. Ngoten? Enggak, ini kalau tanggal yang 24 yang 20 24 itu yang pesantren itu. Oh, yang itu. Itu tahsinnya. Oh, tahsinnya di situ. Berarti ya, tahsinnya tidak dari awal Ramadan ya, Pak? Tidak. Oh, begitu. Baik. Nah, itu nanti ada target nggak sih, Pak? Misalkan anak-anak itu untuk terkait tahsin tadi, apakah mereka harus menguasai minimal gitu, Pak? Minimal indikatornya minimal apa gitu misalkan? Ya.
Ya minimal anak-anak itu bisa dengar, bisa menirukan mungkin hanya beberapa eh, contoh lagu kan dari sekian siswa yang 800 sekian kan ya tidak mungkin kalau semuanya bisa Iya, menguasai. betul. Tetapi ya minimal kami bisa mengenakan ini cara membaca irama membaca dengan baik seperti itu. Iya, Gitu. Jadi pengenalan dulu saja. Kalau baik. kalau waktunya kita belajar tahsin dengan sempurna ya mungkin kita ada tambahan ekstra untuk itu. Baik. Nah, untuk metodenya yang digunakan tadi kan mungkin berarti pakai tartil atau jenis tilawah pakai nada gitu, Pak. Atau hanya tartil biasa tahsinnya itu. Ya, tastinnya itu ustadznya kita membaca, kemudian ada beberapa surat yang dibaca, diulang-ulangi, kemudian siswa juga mengikuti Menirukan. menirukan Oh, gitu. begitu. Berarti itu nanti yang akan dilaksanakan ketika pesantren Ramadan Iya, pesantren tanggal Ramadan. 20-an tadi nggih. Nah, berarti kalau untuk yang kegiatan dari awal puasa kita masuk sebelum pembelajaran tadi itu hanya tadarus saja di kelas. Seperti itu, Bapak. Tadarus di kelas. Dan didampingi oleh guru jam Guru pertama. jam pertama. Selama berapa menit, Pak, itu kira-kira? Dari sholat duhanya sampai dengan tadarusnya ya sekitar 45 menit. 45 menit. Baik, Bapak. Nah, ini kita masuk ke persiapan untuk pesantren Ramadan. Kan tadi Bapak sudah menyebutkan banyak sekali yang akan diajarkan ketika pesantren Ramadan. Apakah itu ada pembagian materinya, Pak? Apakah pembagian materi itu dibagi per jenjang atau sama semuanya? Terkait tadi seperti perawatan jenazah, kemudian ada fikih dan macam-macam tadi. Ya, kalau materi sebenarnya kita semuanya sama. Baik. Sampai kelas 7, 8, 9, toh tidak menutup kemungkinan yang kelas 8 pun ketika toharohnya sudah memang menguasai benar atau belum kan kita juga perlu kita cek. Padahal ini kan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat, kemudian toharohnya tidak benar kan juga berimbas pada sah dan tidaknya sholat yang kita lakukan. Maka perlu kita cek juga. Dicek. Oke. Berarti nanti materinya sama ya, Pak? Dari kelas 7, 8, 9 semuanya sama. Jadi satu gitu materinya. Materinya jadi satu. Selama 4 hari sama semua. Nah, untuk persiapan materinya itu, Pak, apakah sudah ada dari seksi ibadah? Maksudnya sudah ada materi yang jadi atau dibagi ada beberapa guru khusus mungkin yang menyediakan atau mempersiapkan materi untuk pesantren Ramadan nanti? Ya, untuk materi yang akan kita sajikan kepada anak-anak, alhamdulillah ini sudah ada tim yang menyediakan materi itu, yang merumuskan materi apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Misalkan yang ibadah praktis, ada beberapa Bapak Ibu guru fikih yang terlibat di situ. Oh ya, satu lagi Mbak, ada materi yang di luar ibadah praktis, itu seperti materi adab. Ada. Ya, ini adab yang baik, adab kepada orang tua, kepada guru, adab ketika menuntut ilmu, adab kepada sesama teman. Yang itu juga kami dari si ibadah sudah merencanakan jauh-jauh siapa-siapa yang kita tugasi untuk menyusun materi di pesantren Ramadan besok. Baik. Kenapa sih Pak siswa madrasah terutama itu harus belajar adab itu tadi? Kenapa Pak? Menurut Bapak bagaimana itu? Iya, memang sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang ya Pak ya, kita rasakan anak-anak yang sekarang ini, generasi sekarang ini yang generasi apa istilahnya? Generasi Z ya. Gen Z, Nah, Gen Alpha Pak sekarang ya, itu. sekarang ini kan untuk adab kurang begitu diperhatikan. Jadi antara guru dengan siswa mungkin juga sudah tidak ada pemisahnya lagi ya, meskipun bolehlah kita mengikuti tren perkembangan zaman, tetapi kalau adab sama orang tua tetap ada batas-batasnya, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dibuang, itu kan harus jelas. Kemudian juga adab kepada guru, kepada orang tua. Nah, itu juga harus kita kembalikan, kita sampaikan juga kepada anak-anak. Ternyata adab itu
ya sampai sejarah manusia sampai seterakhir pun adab itu pasti akan kita Harus melekat ya. pada pribadi kita. Apalagi di MTS kita, selain kita juga mendidik menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang yang mempunyai keterampilan, namun juga anak-anak yang memiliki karakter yang baik, yang berakhlak, yang beradab, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh ajaran Islam. agama Islam kita. Baik, Pak. Nah, berarti nanti pembelajaran adab itu pasti akan diberikan ya Pak oleh seksi ibadah nanti di pesantren Ramadan ya Pak Iya. ya. Itu kalau boleh tahu rujukannya itu nanti Bapak tahu nggak sih rujukan untuk yang diajarkan nanti adab, materi adab itu nanti dari kitab apa mungkin gitu. Mungkin ada sedikit referensi gitu Pak. Ya kalau kemarin saya dari teman-teman yang hasil diskusi itu kita ambil kitab apa yang taklim Alim muta'alim. muta'alim itu insya Allah sudah mencakup baik itu ada kepada orang tua, ada kepada guru kan bagaimana seorang menjadi alim ketika juga kita mulai dari sikap diri kita dulu kepada seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang ulama kan begitu. Baik, Bapak. Nah, sekarang kita mau membahas tentang persiapan yang zakat tadi, Pak, yang sudah Bapak jelaskan. Kan tadi kan selain ada zakat, mungkin ada program lain nih, Pak. Selama puasa mungkin biasanya kan seperti infak. Infak yang biasanya dilaksanakan oleh anak-anak itu nanti selama bulan puasa apakah sama atau beda sistem, Pak, nanti? Ya, ya selama bulan Ramadan karena kita juga kebutuhan kita masih banyak sekali termasuk salah satunya adalah kegiatan ini penyempurnaan tempat ibadah masjid kita juga belum selesai dan juga oleh dengan kegiatan yang lain dari siswa kita yang juga memerlukan pendanaan maka infak tetap kita sampaikan kepada anak-anak untuk selalu kita menginfakkan sebagian dari rezeki atau sebagian dari uang saku kita kalau anak-anak kan gitu ya. Itu baik guru maupun siswa semuanya juga sama. Untuk di Ramadan hanya saja ketika di bulan-bulan lain sebelum Ramadan itu kan setiap hari Selasa, hari Jumat, namun pas Ramadan ya kita full kita lakukan di rumah, kemudian ditaruh dalam botol, nanti masuk pertama kita hitung dan sifatnya pun juga tidak mengikat. Mengikat itu artinya harus target sekian dan tidak, yang penting ngisi gitu aja nanti isinya berapa, syukur lebih Banyak lebih lebih baik. begitu nggih daripada sedikit tidak ikhlas kan. Betul. Lebih baik banyak tapi ikhlas ya Pak ya, Banyak gitu ya Pak ya. ikhlas. Daripada sedikit tapi tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas gitu ya Pak ya. Baik Bapak. Ya, sekedar saya tambahkan Mbak untuk pemanfaatan infak ya nanti biar khalayak juga tahu bahwa selain infak kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan masjid, ternyata juga infak itu juga menopang untuk kegiatan siswa. Siswa ada kegiatan apa, ada event apa juga kita menggunakan infak itu. Kemudian untuk sosial siswa seperti menjenguk teman yang sakit juga memakai infak itu. Jadi infak fleksibel yang penting dari anak juga untuk kepentingan anak juga. Baik Bapak. Baik, kita tadi terkait infak sudah, kemudian nah ini persiapan untuk zakat nih Pak. Kalau boleh dijelaskan sedikit Bapak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah bagi setiap muslim terutama. Nah, untuk pentasarufannya atau mungkin nanti persiapan untuk pentasarufan nanti siapa saja sih Pak yang ikut andil atau mungkin ditunjuk sebagai panitia dalam pengumpulan dan juga pentasarufan zakat fitrah? Ya. Karena kita di sini juga punya organisasi. Baik. Ada OSIM, ada PMR juga, ada yang lain banyak sekali. Itu semuanya juga bisa kita libatkan untuk pentasarufan zakat dan penarikan zakat. Sekaligus kita juga memberikan pelajaran pada anak-anak
memberikan contoh ini cara mengelola zakat ya, kita ada sosialisasi kepada para Mustahik mustahik, para calon-calon penerima zakat. penerima zakat, dan juga kepada siswa-siswa para yang membayar zakat, baik itu Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Kita libatkan anak-anak juga dari OSIM. Coba seperti OSIM nanti juga kita bisa memberikan ya, pelatihan begitulah tentang pengorganisasian pengelolaan Pengelolaan zakat itu. zakat. Baik, Bapak. Dan pentasarufan kepada siapa? Nanti kita tasarufkan satu kepada keluarga kita. Jadi siswa-siswi kita yang mungkin membutuhkan. Kita kerjasama juga dengan wali kelas, ada data-data yang perlu diajukan, kemudian direspon oleh OSIM, kemudian setelah terkumpul pada tanggal 25 insya Allah nanti kita tasarufkan. Di samping itu kalau kita sudah cukup di sini, kita juga keluar untuk masyarakat, mungkin orang yang peminta-peminta juga banyak sekali. Baik. Gitu. Baik, Pak. Berarti nanti OSIM akan terjun langsung ke Iya, lapangan akan ya, Pak terjun ya? langsung ke lapangan. Baik, selain tadi ya Pak ya melatih siswa untuk mengumpulkan dan bagaimana sih cara mentasarufkan zakat yang baik seperti itu. Berarti nanti juga ini Pak, saya ingin bertanya, apakah zakat yang nanti dikumpulkan di madrasah kita itu sifatnya semuanya wajib? Semua siswa tuh wajib mengumpulkan di madrasah kita atau hanya himbauan saja Pak? Maksudnya boleh kalau memang tidak mau mengumpulkan di madrasah itu boleh gitu atau bagaimana Pak? Ya, karena kita juga sekolah yang basis kita adalah basis Islam ya, madrasah, maka ya kita himbau untuk bulan Ramadan ini kan semua orang wajib mengeluarkan zakat, orang Islam ya. Ya. Nah, orang Islam, bayi pun yang lahir pada bulan Ramadan pun juga harus mengeluarkan zakat. Orang yang sakit meninggal pada bulan Ramadan pun ketika belum membayar zakat kan juga membayar zakat juga. Nah, maka kita himbau kepada keluarga besar. Keluarga besar itu ya baik guru maupun tenaga pendidikan dan siswa untuk bisa menyalurkan di MTS. Baik. Nah, tapi ya tidak begitu tidak ditekankan ya, cuman himbauan saja. Oh iya betul Bapak. Ya biasanya yang salah kaprah Mbak, kalau sudah bayar di MTS di sekolah kadang-kadang di rumah masih sok bayar. Masih bayar, padahal cukup pilih salah satu ya Pak ya, mau di madrasah atau di rumah gitu Ya, ya ini Pak. perlu kita sosialisasikan juga kepada anak-anak. Kalau sudah bayar di sekolah ya di rumah itu sudah tidak perlu bayar, bayar. tidak perlu bayar, itu sudah sah. Gitu. Baik. Bapak mungkin ini terkait tata caranya Pak ini yang mungkin sering terlupakan terkait niat zakat itu sendiri Bapak. Perlu nggak sih Pak kita tuh berniat ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Perlu nggak Pak kita berniat dalam arti zakat yang kita keluarkan ini memang untuk zakat fitrah gitu, atau misalkan ingin tadi misalkan punya adik bayi misalkan kok ternyata ingin dititipkan zakatnya di madrasah gitu. Nah itu bagaimana Pak itu bahasanya, maksudnya untuk meniatkan itu bagaimana Pak itu yang lebih mudah untuk anak-anak nanti dimengerti? Ya, tentang niat, ya niat itu kan sebenarnya perbuatan kita dalam hati ya, yang tahu masing-masing pribadinya sama Allah. Berarti kalau kita sudah niat ya habis kita serahkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan zakat fitrah atas nama saya sendiri dengan jumlah 2,5 kilogram makanan pokok, mohon diterima. Kemudian si penerima pun juga mengikrarkan dan menyaksikan juga kan. Nah, saya terima zakatnya Mbak Intan 2,5 kilogram, sudah ditimbang sah gitu. Baik. Tapi kalau ada titipan dari keluarga, mungkin dari adiknya atau anaknya, ya Diterima Pak malah ya. diterima ya. Baik. Di orang luar pun, jamaah sekitar pun kalau mau menitipkan zakat di sini juga boleh. Nah, terkait wujud zakat nih Pak, kan kadang-kadang banyak juga yang mungkin siswa tuh
mau bawa beras, kan makan pokok kita kan beras ya Pak ya, pasti kan rata-rata beras. Nah itu ada juga yang mungkin nggak mau bawa beras gitu, misalkan mau nitip uang saja, itu bagaimana Pak? Baiknya membawa beras atau boleh berupa uang seperti itu? Ya, kalau kita mikir repot dan tidak repot, mesti ya mikir yang tidak repot. Betul. Namun kalau kita kembalikan ke hukum asalnya, zakat itu kan bukan uang. Itu kan mungkin yang ada zaman sekarang saja kan, zaman dulu ya tetap kurma ya, tetap makanan pokok yang Makanan dimakan pokok. penduduk. Maka saya karena ini juga pembelajaran kepada anak-anak ya kami sampaikan, kami himbau untuk makanan pokok. Kalau memang terpaksa uang ya silahkan dibelikan beras Beras. dulu. Karena apa? Karena nanti kalau sampai harganya kurang, panitia juga nanggung. Nah, kalau sisa juga harus dilaporkan kan Betul. malah ribet. Akhirnya Iya. ya pakai beras Beras itu semua saja. ya Pak. Berarti lebih baik untuk zakat nanti para peserta didik kita itu membawanya beras gitu ya Pak ya. Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak tentang penjelasan tadi tentang program dan zakat, dan tadi banyak sekali program-program seibadah untuk bulan Ramadan. Nah, terakhir kali nih Pak, kami dari Sobat Ruang Satu ingin meminta Bapak memberikan tips-tips persiapan puasa bagi para Sobat Ruang Satu. Mungkin boleh disampaikan ke Sobat Ruang Satu Bapak. Ya, sebelumnya ada tambahan sedikit, Mbak. Ya, Tadi kan gimana boleh Pak? saya sampaikan. Iya, betul. Jadi program tadi kan baru 2 ya, tapi ada program yang saya kelupaan, saya perlu saya sampaikan bahwa di samping ada pesantren Ramadan, ada zakat, ada kegiatan yang mungkin bisa bekerja sama dengan masyarakat karena kita wujud kita bisa hidup dalam masyarakat. Nanti kita ada buka bersama. Mungkin kalau OSIM juga Buka bersama, ada baik. yang mau kegiatan buber, mungkin bagi-bagi takjil dan sebagainya juga Ya. sudah ada yang masuk kepada kami seibadah. Oh, begitu. Kemudian di akhir bulan Ramadan nanti di tanggal masuk pertama tanggal Tanggal 6 6 ya. April. 8 April. Tanggal 9-nya 9 April. ya kita akan mengadakan halal bihalal keluarga besar MTS Negeri 1 Klaten. Oh iya, begitu. Baik. Sebagai penutup dari kegiatan rangkaian di Ramadan itu. Baik. Banyak sekali Pak ya berarti kegiatannya. Oke. Nah, yang kedua tadi seperti permintaan dari Mbak Intan, apakah di bulan Ramadan ini kami juga memberikan tips kepada anak-anak bahwa semuanya anak-anak yang sekolah di sini sebenarnya sudah balik semuanya, sudah dewasa semuanya. Jadi semuanya kalau sudah balik di dalam hukum Islam itu kan sudah wajib dikenai beban hukum. Maka dari itu kita wajib hukumnya menjalankan puasa Ramadan. Puasa itu sehat dan menyehatkan. Tidak ada orang mati gara-gara menjalankan puasa. Maka ketika kita menjalankan puasa, yang pertama tetap kita jaga kesehatan, olahraga juga harus diatur, kemudian makan sahur itu sangat penting sekali karena disitulah letak keberkahan tenaga kita selama 1 hari. Kemudian yang penting kalau orang yang puasa itu tidak hanya memikirkan soal makanan saja, itu karena harinya itu semakin cepat. Tapi kalau yang dipikir cuman mau bukanya pakai apa itu lama sekali. Maka saya menghimbau kepada anak-anak tetap menjalankan puasa, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah itu harinya yang kita jalani itu agak cepat. Tapi kalau hanya ditunggu dengan tidur saja itu malah lama dan menyakitkan. Betul. Baik, Bapak. Kemudian jangan asal minum obat kalau memang tidak sakit. Ada toh obat yang
penahan lapar itu kan ada, itu tidak perlu. Wong kita tidak makan hanya 12 jam kan. Betul. 12 jam insya Allah waktunya sangat cepat sekali. Yang penting yang selanjutnya adalah niat kita ya, niatnya kuat itu insya Allah akan cepat juga waktunya. Tapi kalau niatnya tidak kuat itu 1 jam itu serasa 1 tahun gitu ya. Betul sekali. Baik Bapak Wahandi, terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini, sangat inspiratif dan juga sangat seru Ya, terima membahas program-program seibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di episode podcast berikutnya Pak. Nanti kita akan bahas terkait program seibadah apa lagi yang akan dicanangkan atau direncanakan di madrasah kita. Baik Sobat Ruang Satu, terima kasih. Demikianlah obrolan kita bersama Bapak inspiratif kita kali ini, Bapak Wahadi SAG, selaku Ketua Koordinator dari tim Si Ibadah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Klaten. Sampai berjumpa lagi di episode podcast Ruang Satu berikutnya bersama saya ataupun host-host yang lainnya yang nanti obrolannya penuh inspiratif. Sampai berjumpa di podcast Ruang Satu. Jangan lupa saksikan terus episode-episode podcast Ruang Satu berikutnya hanya di podcast Ruang Satu, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.